Oke, dilanjut. Tadi kan forward, sekarang backward gitu ya, kebalik. Tadi dari depan ke belakang, sorry, dari belakang ke depan, sekarang dari depan ke belakang gitu ya, mundur. Nah, ketika kita pengen mengubah siklusnya supaya lebih kecil, error-nya lebih kecil, berarti sorry, kalau error-nya lebih kecil, dia error-nya tuh mengecil karena apa sih? Karena si bobot-bobotnya yang dirubah tadi ya, bobot W dan juga bias tuh. Makanya paling penting untuk backward itu kita harus update ini, nilai-nilai ini nih, W2, B2, bias yang kedua, W1, B1. Ini maksudnya apa? Turunan pertama J cos terhadap W2, turunan pertama J terhadap B2. Ini yang nanti kita harus hitung dulu sebelum kita update. Oke, kita masuk ya. Ini saya bakal jelasin secara detail gitu ya, teman-teman. Jadi jangan pusing gitu ya. Saya bakal jelasin konsepnya supaya apa? Supaya kalian tidak menghafal rumus tapi memahami konsep. Ini backward itu terkait dengan turunan pertama berantai atau turunan berantai atau chain rule gitu ya. Biar kebayang, kita pengen kan tadi semua W dan semua B itu kita harus update ya nilainya. Oke, kita cek dulu W2 nih. Kira-kira dari cos untuk mencapai W2 kita butuh apa aja? Butuh A2, butuh A2, butuh Z2, dan butuh W2. Ini, bentar, kayaknya saya cancel dulu. Eh, saya screenshot. Sorry. Itu sama OneNote. Biar kalian tidak menghafal rumus. Saya kasih tipsnya buat menghitung turunan. Sebenarnya nggak susah kok. Inilah kenapa kalian belajar, eh, kenapa kalian wajib belajar kalkulus di awal. Nah, tujuannya buat yang kayak gini-gini nih. Kita tulis dulu backward. Backward propagation gitu ya. Oke, kita copy dulu sini. Eh, Tadi kan ada banyak ya yang dirubah si bobot-bobotnya gitu. Nah, kita mau ngehitung bobot dari W2. W2 kita tulis W, W2 itu berarti kita tulis turunan dari cos terhadap W2. Oke, simpen dulu. Dari cos pengen ke W2. Gimana cara aksesnya? Berarti kita butuh ke A2, Z2, W2. Oke, kita butuh A2. Berarti kita tulis. Awalnya tadi berarti dari apa? Dari cos ya. Sekarang kita harus tulis dari jalur cos ke A2. Berarti nulisnya adalah dari jalur cos
ke A2 berarti turunan dari J terhadap A2, sorry, ya benar, terhadap A2 dikali sekarang dari A2 itu pengen ke Z2, berarti eh, namanya turunan A2 per Z2. Ya, gitu aja sih nulisnya. Selama kalian paham jalurnya ya. Jadi turunan dari A2 ke Z2. Terus dari Z2 pengen ke W2, berarti turunan dari Z2 ke W2. Sampai situ dulu. Harusnya kalian paham gitu ya. Oke, sampai sini paham? Ya, paham lah ya. Biar nggak bingung, saya pakai warna-warna lain dulu. Kita harus hitung J itu apa sih gitu ya, diturunin terhadap A2 tuh kayak gimana. Kayak tadi, kok gini? Tadi, J itu adalah error kan, setengah A2, nih setengah output prediksi dikurangi kurangi aktual gitu ya, si data aktual. Oke, berarti kita bisa tulis sebagai setengah A2. A2 kan output yang tadi ya, si ya topi itu sama dengan A2 ya. Setengah A2 dikurangi Y, dikuadratin. Diturunin terhadap A2. Oke, misal nih, saya punya, ini D itu juga turunan gitu ya. Jadi bisa bentuknya kayak gini, bisa bentuknya D gitu ya. Turunan tuh, simbol turunan. eh Misal saya punya dx kuadrat per dx. Intinya Kak, gimana caranya turunin x kuadrat. Berarti kan pangkatnya taruh depan gitu ya, taruh ke sini jadinya 2x. Sama ini juga kayak gitu. Berarti kalau diturunin hasilnya setengah yang ini ya, diturunin pangkatnya turun ya, setengah dikali pangkatnya turun. Dikali 2 pangkat di atas itu berkurang 1. Berarti A2 min Y. Udah, gitu doang. Gampang kan ya? Kemudian A2 Z2. Ini yang agak panjang A2 Z2. Nggak salah agak panjang ya. Mungkin saya tulisnya terpisah gitu ya di sebelah sini. Oke, turunan dari A2 dan Z2. Tulisnya jangan di sini deh. Ini juga saya hapus. Sini aja. Turunan dari A2 terhadap Z2.
Oke, kita harus tulis dulu rumusnya dari si A2 ini. A2 ini, apa sih A2 tuh? Nih, setengah 1/E pangkat Z. E pangkat, apa ini nggak kelihatan? E pangkat min Z2. Oke, ini adalah 1 + E pangkat min Z2, gitu ya. Dibagi dengan diturunkan terhadap Z2. Oke, sebenarnya yang di bawah ini saya bisa dong rubah jadinya seperti ini. Pangkatnya pindah ke atas, berarti kan 1 ditambah E min Z2, ini pangkat -1, karena 1 per kan asalnya. Supaya dinaikin jadinya pangkat -1. Ini per Z2. Oke, ini kompleks nih permasalahannya. Kita misalin, ini adalah sebagai U. Berarti, sorry, ini U gitu ya. Berarti DU pangkat -1 per DZ gitu ya. Saya lupa notasinya. Pokoknya ini di pangkatnya itu sama dengan -1 dari U dikali dengan turunan si U gitu ya. Turunan dari U-nya. Oke, lanjut ke sebelah sini. Berarti ini, ini pangkat -2. Sorry, ketinggalan. Karena kan pangkatnya ke bawah, terus pangkatnya dikurang 1, berarti -1 -1, jadinya pangkatnya -2, terus turun DU-nya diturunin biasa. Oke, berarti si hasil ini tuh sama dengan -1 dikali dengan yang ada di dalam kurung. 1 plus E pangkat min Z2. Pangkatnya nambah nih. Pangkatnya nambah jadi segini. Terus dikali dengan turunan dari si dalam kurung. 1 diturunin, itu kan jadi 0. E pangkat minus Z2 diturunin, E itu pangkat berapapun, diturunin tetap E. Tapi masalahnya pangkatnya adalah minus, berarti yang turun nanti tinggal minus E pangkat gitu ya. Dikali dengan minus E pangkat min Z2. Ini kan sama aja kayak E pangkat min Z2. Ini kan minus gitu ya. Minus dikali minus, hasilnya adalah plus gitu ya. Nah, Z2 dibagi dengan, ini kan pangkatnya yang bagian sini, pangkatnya -2 nih. Ini kita bisa turunin ke bawah gitu ya. Nah, somehow gitu ya. Pokoknya ceritanya panjang aja. Ini tuh bisa dinyatakan sebagai A, bentar.
Saya agak lupa. Pokoknya nanti tuh jadi, eee, saya lupa, saya agak nge-blank, lupa bener. Perasaan udah dihitung, mana ya? Bukan. A2 nih hasilnya ini, A2 1-A2 gitu ya. Ya pokoknya nanti tuh di dirubahnya kayak gitulah ya, saya lupa. A2 dikali 1-A2. Eh, iya. Oke, kita lanjut. Oh, saya ingat. Jadi somehow gitu ya, ini tuh kan sebenarnya kayak 1 ini kuadrat ya, 1 + E⁻Z2 dikali dengan E⁻Z2 dikali dengan 1 + E⁻Z2 gitu ya. Nah ini tuh kan kayak tau gitu ya, atau sigmoid dari Z2. Nah ini min Z2, terus ini juga min Z2. Tadi uh, sigmoid Z2 itu kan A itu ya. A2 ini pangkat min Z2 ini juga A2. Nah, pokoknya somehow gitu dirubah jadi kayak yang dari sini gitu ya. Jadi kayak gini. Saya kasih panah. Nah, gitulah ya. Saya lupa ceritanya kayak gimana. Jadi langsung aja di sini nilainya ya. Dikali dengan A2 1 - A2. Oke, lanjut. Terakhir nih. Z2 diturunin terhadap W2. Oke, ganti lagi. Z2 kita punya rumus itu sebenarnya, kita lihat dulu Z2 itu di bagian sini. Z2 berarti kan perkalian antara A1 dengan B2 kemudian ditambah dengan B2 gitu ya. Oke, kita tulis turunan. Nih ceritanya kita tulis aja langsung yang ini A2 1-A2, terus yang ini turunan dari W2 dikali A1 tambah B1 diturunin terhadap W2. W2 A1 diturunin terhadap W2, berarti sisanya adalah A1 dong. B1 diturunin nih ya. W2 A1 atau kalau kalian 2X turunin terhadap X berarti hasilnya 2 gitu kan ya. Berarti ini W2 A1 diturunin terhadap W2 berarti hasilnya adalah A1. Sedangkan B1 diturunin terhadap W2, nggak ada variabel W2 nih di B1.
Berarti turunannya yang bagian ini adalah nol. Hasilnya dari sini adalah A1. A1. Sampai situ dulu. Kita lanjut di video selanjutnya.